Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita hari ini harusnya dipimpin oleh Tuhan. Bukan kita berjalan semau kita sendiri. Karena Bapak Ibu mesti tahu bahwa dunia hari ini dikuasai oleh roh jahat, oleh penguasa yang jahat. Kalau kita ngikutin perjalanan ini sesuai dengan kemauan kita sendiri, tanpa perlindungan Tuhan, tanpa proteksi Tuhan, hidup kita akan babak belur, hidup kita akan kacau. Karena yang kita lawan adalah roh-roh jahat, penghulu-penghulu jahat di udara. Di Efesus dijelaskan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu yang gelap, penguasa-penguasa, setan dan roh jahat, serta seluruh perangkatnya, mereka yang menjadi musuh kita. Perjalanan kita ini kalau tanpa disertain Tuhan, tanpa sekehendak Tuhan, hidup kita akan kacau, hidup kita akan babak belur, nggak sampai pada tujuan ilahi. Hari ini kita harus jalan seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Segala tindakan, segala keputusan, segala hal yang kita mau ambil, kita mau libatkan Tuhan. Kita mau izinkan Tuhan menguasai, mengintervensi, menuntun, membawa kita, dan Tuhan menjadi panglima perang kita. Kita ngikutin petunjuknya kemana kita ikutin. Kita jalan seperti yang Dia mau dan Tuhan inginkan. Supaya kita sampai didapatin di akhirnya kita mencapai destinasi ilahi yang Tuhan tentukan. Kita didapati menjadi finish well, finish strong. Kita didapati menjadi orang yang berkenan melakukan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita selama kita tinggal di muka bumi ini. Jangan bertindak, jangan bersikap semaumu. Banyak orang bertindak semaunya sendiri, ngambil keputusan semaunya sendiri, jalan semaunya sendiri, tanpa memiliki hubungan dengan Tuhan, tanpa tahu bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita nggak memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, kita nggak memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Kita Yohanes jelaskan, kita ini adalah carang. Carang ini kalau nggak nempel sama pokoknya, carang ini akan mati, nggak akan berbuah. Kalau kita ini nggak nempel sama Tuhan, kita nggak berada dalam pihaknya Tuhan, kita berada di pihak musuhnya Tuhan, hidupmu akan babak belur, kacau dan berantakan. Kalau kita bukan di pihak Tuhan, berarti kita di pihak lawannya Tuhan. Dan kita nggak akan mengalami kemenangan apa-apa. Kalau kita ini berada bukan di pihaknya Tuhan, kita berada di pihaknya setan. Karena ujungnya pasti kita akan berhadapan dengan Tuhan. Siapa yang sanggup bertahan menghadapi Tuhan? Tidak ada. Berapa banyak dari kita nggak berada di posisinya Tuhan, dan akhirnya setan akan bikin kacau, ruwet, dan berantakan. Kalau kita ngikutin cara pikir, kehidupan, tindakan kita nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita ngikutin cara pikirnya orang dunia, cara pikir dunia yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, ujungnya pasti akan mengalami trouble dan masalah. Bapak Ibu, Tuhan itu tuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu, ngikutin setiap langkahnya, ngikutin pimpinan Tuhan. Nah, itu gambaran loh perjalanan hidupnya bangsa Israel itu. Di Korintus jelaskan sebagai satu peringatan, kita ini harus belajar berjalan bersama Tuhan, tuh ngandelin Tuhan, bukan ngandelin kekuatan kita sendiri. Kita akan lihat di Keluaran pasal yang ke-13 mulai ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Hari ini yang menyertain kamu bukan tiang awan dan tiang api, adalah Roh Kudus yang menerangi batinmu tuh. Makanya kita ngerti firman yang kita ngerti, firman itu akan memerdekakan kita, dan Roh Kudus terangi hati kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita berjalan semau kita sendiri, lihat saja efeknya apa? Karaktermu buruk, kelakuanmu jelek, karena nggak punya patokan, nggak punya dasar. Dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau orang berjalan maunya sendiri, dasar kebenarannya apa? Apa yang dia pikir, apa yang dirasa, apa yang dia mau yang jadi kebenaran. Tidak heran orang-orang kayak begini ini jadi orang Kristen, rajin ibadah hari Minggu, tapi kelakuannya tetap seperti setan. Karena nggak ngikutin apa yang Tuhan mau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sering kali ngomong, kalau orang itu kenal Tuhan, kalau orang itu berjalan bersama Tuhan, orang itu mencari Tuhan sungguh-sungguh, hatinya pasti diberesin dengan Tuhan. Kalau orang itu ngerti kebenaran, pasti hidupnya berubah, kelakuannya berubah, sikapnya berubah, tindakannya berubah. Nah, perjalanan hidup kita hari ini itu butuh Tuhan. Kita perlu dipimpin Tuhan.
Hanya orang yang hidup dalam roh bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau enggak ya dipimpin daging. Kitab Roma jelaskan, kitab Galatia jelaskan. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya hidup kita semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Gambaran semakin besar, dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita bertolak dari iman satu ke iman yang lain, sehingga kemuliaan itu semakin besar. Dan kemuliaan itu bisa dinikmatin banyak orang, bisa menjamah orang, bisa mengubahkan banyak orang, dan banyak orang akan diubahkan, ditarik kepada Kristus. Tapi kalau gambaranmu itu seperti orang dunia, sikap, tindakanmu, pikiranmu, kelakuanmu seperti orang dunia, bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kelakuanmu bukan tambah baik, tambah jahat. Motivasimu bukan tambah benar, tambah buruk. Orang yang berjalan bersama Tuhan setiap hari, dipimpin oleh Tuhan, saya percaya kalau dipimpin oleh Roh Kudus, hidupmu akan menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmatin banyak orang. Saya percaya perjalanan kita bersama Tuhan itu nggak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Perlu bertahun-tahun. Semakin kita kenal Tuhan semakin dalam, semakin ngerti kebenaran kita itu semakin rendah hati, semakin berhati-hati bertindak, bersikap, mengambil keputusan pun kita nggak mau sembarangan, nggak sembrono. Kita mau ngomong sama orang pun nggak mau sembarangan, nggak sembrono. Kita tuh punya hikmat, pengertian, dan pengetahuan, dan penguasaan diri. Nggak serampangan, nggak sembrono. Semakin bertindak hati-hati, hidup kita semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin ngikutin pimpinan Roh Kudus karena memiliki kepekaan berjalan bersama Roh Kudus. Bangsa Israel tidak mau berjalan sendiri. Kalau dia berjalan sendiri tanpa pimpinan tiang awan, tiang api, dia habis di padang gurun, dia dipakut ular dan kalajengking. Bapak Ibu, dunia hari ini dikuasain oleh roh jahat. Kita coba lihat di 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bapak Ibu, dunia ini berada dalam kuasanya iblis. Setelah iblis ditendang dari kerajaan Allah, ditendang, dia turun ke bumi, dan bumi ini sekarang dikuasain. Nah, kita ini jadi orang percaya harus ngikutin pimpinan Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Nah, kalau kita berjalan dalam kebenaran, ngikutin apa yang Tuhan inginkan, kita mengalami kelahiran baru, hidup kita diubahkan menjadi serupa segambar Tuhan. Otoritas itu dikembalikan. Makanya orang Kristen ketika berjalan dalam pihaknya Tuhan, berjalan dalam kebenaran, dia memiliki otoritas kuasa. Kuasa itu untuk mengalahkan semua tipu daya setan di muka bumi ini. Makanya orang-orang yang memiliki kuasa dan otoritas, ini adalah orang-orang yang diurapin Tuhan. Hidupnya pasti jadi berkat. Karena nggak semua orang memiliki otoritas dan kuasa. Karena banyak orang Kristen KTP-nya, tapi kelakuannya nggak mencerminkan orang Kristen yang sejati, yang hidupin kebenaran firman Tuhan. Kristen KTP-nya Tuhan, rajin ibadah, tapi kelakuannya tetap seperti setan. Banyak sekali. Rajin ibadah, tetapi masih berzina, selingkuh, kumpul kebo, dan lain sebagainya. Jadi simpenan orang, nyimpen orang, dan lain sebagainya. Korupsi, nipu, jahat, membenci, kepahitan, dan lain sebagainya. Rajin pelayanan, tapi punya selingkuhan. Rajin ikut pelayanan sosial, dan lain sebagainya. Mulutnya kasar, kelakuannya busuk dan bejat. Dia pikir dia memiliki otoritas? Tidak. Orang yang hidup di bawah otoritas dan tunduk sama otoritas adalah orang yang memiliki otoritas yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Kalau kita nggak tunduk sama otoritas, jangan pernah berharap engkau memiliki otoritas. Kalau kita tunduk dengan otoritas Allah dan firman Tuhan sebagai kebenaran, kita tunduk, submit, ngikutin kebenaran itu, Tuhan akan berikan otoritas dan kuasa. Hidup kita akan mengalami kemenangan. Orang tinggal di bumi hari ini, orang yang menjalani hidup hari-hari nggak mengalami kemenangan karena apa? Dijajah setan hidupnya. Dikuasain daging, dikuasain hawa nafsu. Karena nggak menaklukkan dirinya kepada kebenaran firman Tuhan. Firman ini loh yang harus kita mengerti, yang harus kita renungkan. Tidak hanya berhenti sampai itu, kita hidupin. Baru firman ini penuh kuasa. Dan Tuhan panggil kita menjadi orang percaya, menjadi orang yang lahir baru, percaya Tuhan, dipenuhi Roh Kudus itu, supaya kita tuh memiliki kuasa dan otoritas yang dicuri setan itu, supaya kita dikembalikan otoritas yang pernah diberikan sama iblis di Kejadian pasal yang ke-3 itu dikembalikan kembali kepada kita, sehingga kita bisa mengelola bumi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Harus jalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Jangan ngikutin kehendakmu sendiri. Jangan ngikutin ego dan hawa nafsumu sendiri. Semua apapun yang kamu mau kerjakan dan lakukan sepanjang mulai tahun ini, tanya Tuhan, libatkan Tuhan di dalamnya. Itu seperti khotbah saya di awal-awal tahun itu, bahwa kita harus libatkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari
Dalam siang hari Tuhan berjalan di depan mereka. Dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam hari. Kalau siang itu panasnya luar biasa di padang gurun ini. Bapak Ibu meski kalau udah pernah ke Israel tahu itu. Kalau waktu lagi musim dingin ya nggak kerasa. Dinginnya dingin banget. Kalau pada musim panasnya luar biasa. Tetapi Tuhan jagai, lindungi loh. Tuhan proteksi. Tuhan tuh kalau panggil kita nggak perlu khawatir, Tuhan tuh pasti tuntun. Dan tuntunnya pasti dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu diberikan kepada kita, dia akan membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Kalau hidupmu ngikutin firman, hidupmu akan berjalan kepada seluruh kebenaran. Nggak mungkin Tuhan tuh memimpin kita ini kepada kehancuran. Kalau ada hamba Tuhan, khotbah memimpin kamu kepada kehancuran, kekhawatiran, nggak damai sejahtera, jangan diikutin, bukan dari Tuhan itu. Dari daging bisa-bisa. Dan kita harus peka ini. Supaya kita ini nggak tersesat. Karena Tuhan kalau panggil kita, pasti dia akan tuntun kita. Dia pasti sertain kita. Tuhan panggil orang Israel keluar dari tanah Mesir, nggak dibiarin begitu aja loh. Dia disertain Tuhan. Waktu siang hari ada tiang awan. Pada waktu malam hari ketika dingin ada tiang api. Yang padang gurun itu gelap, nggak ada lampu sama sekali. Tapi tiang api itu yang menerangi mereka, yang menghangatkan tubuh mereka. Tuhan sertai. Kalau engkau menjadi orang percaya hari ini dan hidupmu sedang babak belur, kacau, stres, percaya Tuhan menyertai hidupmu. Jalan terus bersama Tuhan. Ngikutin terus maunya Tuhan. Jangan bingung, jangan ngelihat, jangan mikirin hal-hal yang tidak benar, yang nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi dengerin kata-kata orang dunia. Jalan sama firman. Ngikutin. Biar hidupmu dipimpin Roh Kudus. Ujungnya hidupmu akan mencapai tanah perjanjian, menggenapi semua yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Kau mencapai destinasi ilahi. Pada siang hari dan tiang awan pada malam hari menuntun mereka di jalan pada waktu malam, dan tiang api itu pun menerangi mereka. Tidak hanya menuntun, tapi menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Diproteksi dan jagain Tuhan kok. Dan tidak beralih. Tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ketika tiang awan ini bergerak atau tiang api ini bergerak, bangsa Israel harus bongkar kemahnya, jalan terus. Itu bisa kapan saja loh. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel ngikutin tiang awan dan tiang api, dia ngikutin pergerakannya ini kemana, diikutin. Harusnya kan hidup kita itu ngikutin apa kata Roh Kudus. Tapi banyak hari ini orang ngikutin keinginan daging dan hawa nafsunya. Ujung hidupmu babak belur, kacau, dikuasain semua kedagingan, dan ujungnya tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Apalagi hari ini kau mesti tahu bahwa bumi ini, dunia ini dikuasai oleh si jahat. Si jahat itu pasti menyesatkan, menghancurkan dengan caranya yang licik dan kejam sekali ujungnya. Hidupmu jauh dari kasih karunia Tuhan dengan cara yang halus sekali. Ujung-ujungnya tersesat dan jatuh. Tapi kalau kita ngikutin tiang awan dan tiang api seperti bangsa Israel, kita ngikutin pimpinan Roh Kudus hari ini, bangsa Israel ngikutin tiang awan dan tiang api. Ketika dia mulai bangun tenda dan tiang api bergerak, dia bongkar tendanya, ngikut lagi. Dia jalan, tiang api berhenti, dia berhenti lagi. Dia bangun kemahnya, dia tunggu terus tiang awan ini bergerak kemana. Dia ikutin terus sampai menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu, ada perjalanan-perjalanan yang diizinkan Tuhan. Kita tuh seakan-akan tuh nggak berjalan kemana-mana. Kok mentok belum kemana-mana? Karena memang Tuhan lagi persiapkan kita. Makanya ngikutin terus aja pimpinan Tuhan. Lupa, saya ini sudah bergumul bertahun-tahun, belum ada breakthrough dan terobosan. Ikutin pimpinan Tuhan. Jalan. Kalau Tuhan suruh jalan, jalan. Ngikutin apa yang mau, ikutin. Dan ujungnya kamu akan mengalami breakthrough dan terobosan kok. Kita akan lihat ya, kenapa bangsa Israel dibawa muter-muter ke padang gurun, dibawa muter-muter padahal ada jalan pintas, tapi Tuhan nggak bawa ke dalam jalan pintas itu. Karena hatinya belum siap. Bapak Ibu, engkau pengen ngarepin mujizat, engkau pengen ngalami breakthrough, engkau pengen ngalami terobosan, tapi kalau hatimu belum siap, itu terobosan breakthrough akan malah menghancurkan hidupmu. Berapa banyak orang ketika tiba-tiba dipromosi, dan promosi itu bukan malah membuat dia kuat, membuat dia dipakai Tuhan luar biasa, malah membuat dia jatuh. Karena apa? Belum siap. Ya, Tuhan tuh persiapkan kita dalam setiap perjalanan kita ini. Tuhan sedang persiapkan kita untuk menuju satu perjalanan yang seperti yang Tuhan mau untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Kita lihat ayat yang ke-17 di Keluaran pasal yang ke-13. Ayat yang ke-17 mulai. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Dia nggak langsung menuju ke tanah Filistin, karena Filistin itu tanah perjanjian yang dikuasain orang Filistin.
Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Berapa banyak orang sedang mengharapkan mujizat. Padahal mujizat Tuhan, breakthrough dan terobosan Tuhan itu sangat mudah sekali Tuhan bisa lakukan, seperti membalikkan telapak tangan. Sangat mudah sekali. Yang jadi masalahnya kadang kita itu belum siap dipulihkan. Kenapa? Orang menanti suaminya dipulihkan, tapi dia nggak mempersiapkan diri jadi istri yang baik, jadi istri yang tunduk otoritas, istri yang mengasihi, istri yang hormat. Engkau dipingin dipulihkan hubungan keluargamu, istrimu yang ngawur dan bejat, tapi engkau belum mempersiapkan jadi suami yang bijaksana, penuh hikmat, jadi imam, raja dan nabi buat keluargamu, tanggung jawab. Bagaimana mungkin bisa istrimu dipulihkan? Oh, kamu sendiri belum mempersiapkan diri. Jangan-jangan ketika istrimu balik, dipulihkan, malah ribut gegeran karena ngelihat karaktermu yang belum berubah. Tuhan tuh menunggu respon hatimu hari ini. Kalau engkau ingin dipulihkan, engkau ingin diberkati, engkau harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketika diberkati, berkat itu malah menghancurkan hidupmu. Jangan sampai engkau hari ini dipromosi, tiba-tiba engkau belum siap, malah promosi itu menghancurkan hidupmu. Bisa jadi. Makanya ditunggu waktu yang tepat. Banyak orang berdoa, doanya nggak dijawab-jawab Tuhan. Nunggu kita, nunggu sikap hati kita, nunggu respon kita. Benar dulu di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketika kita ngalami sesuatu yang Tuhan siapkan, ternyata malah hancur, kacau, dan belum siap kita. Bangsa Israel pun juga sama. Ada jalan yang paling dekat, ternyata Tuhan nggak bawa ke jalan yang pintas itu. Ternyata Tuhan bawa muter dulu. Ternyata Tuhan punya maksud dan tujuan. Saya ulang ya di ayat 17 ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ternyata Tuhan sengaja bawa muter karena hati orang Israel itu Tuhan tahu, Tuhan selidiki. Kalau dia langsung menghadapin orang Filistin, dia pasti balik lagi ke dunia yang lama, ke Mesir. Berapa banyak orang harus ngalami proses dulu, seakan-akan dibawa muter. Belum ngalami breakthrough, belum ngalami terobosan, kok rasanya tambah jauh. Sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan hatimu kok. Tapi banyak orang nggak tahan. Tapi kalau engkau bertahan, kau akan ngelihat breakthrough dan terobosan. Kalau engkau kuat ngikutin kehendak Tuhan, kau akan menikmati sesuatu yang ajaib, yang dahsyat di masa yang akan datang. Bahkan hidupmu akan dipakai dan dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Tapi banyak orang nggak tahan dalam hal ini. Banyak orang nggak bisa ngikutin kehendak Tuhan, jalan maunya sendiri. Ujung hidupmu akan dihabisin oleh setan. Bangsa Israel ini, sekalipun dia udah keluar dari Mesir, tapi hatinya, Mesir tidak pernah keluar dari hatinya orang Israel. Sehingga kalau dia langsung dibawa ke tanah perjanjian, habis dia. Makanya dibawa ke dalam jalan memutar. Perhatikan ayat yang 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dia bawa jalan ke muter terus. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel ke tanah Mesir. Dengan siap sedia berperang, dilatih di padang gurun ini. Dilatih suatu hari kalau dia benar-benar siap masuk tanah perjanjian, dia akan menghadapi yang menguasai tanah perjanjian adalah suku-suku orang yang raksasa, yang kejam, yang sadis-sadis, yang memakan orang dan tinggi gede. Kalau dia nggak punya mental prajurit, nggak punya mental yang kuat untuk menghalau para musuhnya, dia akan kalah dalam peperangan. Selama bertahun-tahun dia memiliki mental budak di Mesir, bagaimana mungkin dia harus bisa memerangi orang-orang yang menduduki tanah perjanjian yang penuh dengan strategi. Orang-orang ini orang terbiasa berperang, tapi bangsa Israel kan nggak terbiasa berperang, dia menjadi budak, nggak akan mengalami kemenangan. Makanya Tuhan bawa dulu, muter ke padang gurun, muter dulu. Di sana diajarin, dipersiapkan untuk menjadi seorang yang mampu mengalahkan para musuhnya. Dilatih berperang dulu. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini menunggu jawabanmu belum terjadi, hari ini engkau belum melihat terobosan, hari ini engkau belum melihat breakthrough dan terobosan dalam hidupmu, sebenarnya Tuhan sedang melatih hidupmu untuk berperang. Dilatih Tuhan untuk berperang. Kita akan lihat di Hakim-Hakim, pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan.
Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau belum mengalami breakthrough dan terobosan, Tuhan sedang latih hidupmu untuk berperang, alami kemenangan. Nikmatin perjalanan bersama Tuhan. Bersama Tuhan, ngikutin petunjuk Tuhan. Roh Kudus suruh apa, lakuin. Firman suruh apa, hidupin, praktekin. Suatu hari ketika engkau siap berperang, engkau akan mengalami kemenangan. Kalau engkau belum bisa ngalahin dirimu sendiri, peperangan kita hari ini itu bukan melawan darah dan daging. Pertama kita harus melawan ini keakuan, ego, dan hawa nafsu kita sendiri. Ini yang perlu kita taklukkan kepada Kristus. Baru kalau kita bisa menaklukkan, kita tunduk kepada Allah, baru kita bisa melawan iblis. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, baru dia akan lari daripada kita. Kita ngelawan iblis, ngelawan roh jahat di udara itu perlu otoritas, perlu kuasa yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kita nggak akan memiliki otoritas kalau kita nggak tunduk sama otoritas di atas kita. Siapa? Tuhan sendiri. Kalau kita nggak tunduk sama Tuhan, kamu mau ngelawan setan pakai apa? Pakai kekuatan apa? Hidupmu malah babak belur dan kacau. Orang Kristen nggak memiliki urapan, nggak memiliki kuasa, nggak memiliki otoritas. Hidupnya babak belur kacau. Pertama dia dikuasai oleh daging dan hawa nafsunya. Ujungnya setan ambil keuntungan dan dijerumuskan dan hancur hidupnya. Hari ini kalau engkau belum dapat jawaban Tuhan, sedang bergumul, sedang struggle, sedang nangis sama Tuhan, sedang jerit sama Tuhan, minta breakthrough dan terobosan, nikmatin bersama Roh Kudus setiap hari. Tuhan sedang latih hidupmu berperang. Saya melihat loh, banyak orang yang dulunya hidupnya ngaco, ternyata sekarang udah diubah Tuhan. Ternyata dia menunggu pemulihan. Nggak langsung pemulihan terjadi, step by step, perlahan-lahan dipulihkan. Karena Tuhan mau latih dia menjadi berkat, menjadi saksi. Umat yang kubentuk akan memberitakan kemasuranku. Dibentuk dulu, diproses dulu. Saya ngomong tahun ini adalah ngikut, berjalan, dipimpin oleh Roh Kudus. Ngikutin kehendak Tuhan dan engkau akan dibentuk. Tujuannya ketika engkau lulus proses itu, lulus ujian itu, engkau akan dipromosi, engkau akan ditinggikan, dan pengaruhmu akan semakin besar. Bangsa Israel dibawa memutar dulu, memutar, diajarin untuk berperang, ngalami nanti kehidupan peperangannya dan ngalami kemenangan. Bapak Ibu, ini bangsa Israel ternyata di dalam perjalanan hidupnya itu banyak problem. Nanti kita akan pelajari nih. Kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita akan belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi atas kehidupan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir itu sebagai pelajaran yang mahal yang harus kita ngerti supaya hidup kita semakin hari semakin takut akan Tuhan. Ngerti kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau loh ujung hidup kita itu menjadi berkat. Ujung hidup kita menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Hidup kita menjadi inspirasi banyak orang. Dan menjadi contoh banyak orang. Menjadi orang-orang yang memuridkan banyak orang. Dan karakter kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan mau kita ini menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam segala hal. Kita akan lihat ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Mesir dari tanah Mesir. Bapak Ibu, akhirnya dia ngikutin kehendak Tuhan. Ngikutin tiang awan, tiang api. Tiang awan bergerak kemana, tiang api bergerak kemana, dia ikutin. Dia jalan terus sama Tuhan. Dia jalan terus sama Tuhan. Dia jalan terus sama Tuhan. Supaya bangsa Israel semakin hari menuju tanah perjanjian, menikmatin susu, madu, dan kelimpahan di dalamnya. Ternyata nggak semuanya masuk. Bahkan Musa pun nggak masuk. Golongan generasi yang tua hanya Kaleb dan Yosua. Sisanya mati di padang gurun. Kaleb dan Yosua dan generasi yang umurnya di bawah 20 tahun. Ternyata hati orang Israel itu degil. Sudah diajarin Tuhan, nggak mau ngikut Tuhan. Sudah dipimpin Tuhan, nggak mau sadar diri. Sudah ngelihat mujizat, tanda-tanda ajaib, pertolongan Tuhan, masih nggak tahu diri. Karena hatinya terlalu jahat, tegar tengkuk, dan keras kepala. Itu sebagai pelajaran mahal untuk kita belajar. Hari ini, kalau engkau udah ditegur Tuhan, sadar diri, bertobat, jangan keraskan hatimu. Ujungnya engkau nggak akan capai destinasi Tuhan loh. Bikin kesalahan, kamu nggak lulus ujian, kamu akan mengulang dalam proses pengujian yang sama. Kalau kamu nggak lulus dalam satu masalah, kamu akan ngulang terus sampai kamu lulus. Kalau jangan habiskan waktumu hanya ngulang-ngulang terus, kamu ujungnya nggak mencapai destinasi Tuhan. Tuhan mau setiap kita mencapai destinasi ilahi yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita.
Itu powerful dan dahsyat sekali loh, Bapak Ibu. Tuhan mau kita berada di posisi yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan namanya akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan. Makanya jadi orang Kristen itu bukan sekedar ke gereja. Kamu rajin ibadah ke gereja bertahun-tahun. Itu kalau kelakuanmu busuk, kamu jelek, berangasan, liar, ngomong kotor, ribut, gegeran, berantem, simpan kepahitan, benci, dan dendam, merasa pintar sendiri, merasa so suci sendiri, kamu hidupmu gak jadi berkat. Bagaimana orang bisa menikmati Tuhan melalui hidup? Karena datang minggu ke gereja gak ngerti kebenaran, gak ngidupin kebenaran firman, percuma dan sia-sia. Karena saya menemukan banyak orang rajin ibadah, hidupnya bejat, rusak. Orang terlibat pelayanan, hidupnya rusak. Karena apa? Gak mau ngikutin apa yang Tuhan mau sepenuhnya. Kalau kita mau ngikut Tuhan sepenuhnya. Semua apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, hidupin dan lakukan. Kita nggak perlu kompromi dengan dosa lagi. Kita harus tegas kalau ngadepin dosa. Kita mengikuti kehendak Tuhan sepenuhnya. Perjalanan hidup kita semakin hari semakin dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Kekristenan itu bukan ujuk-ujuk langsung Kristen sehari dua hari dewasa ngerti kehendak Tuhan. By proses. Saya pun sampai hari ini belajar dewasa terus. Diprosesnya, didewasakannya lewat peremukan, lewat masalah, lewat tantangan. Itu akan membuat kita semakin kokoh dan kuat. Bapak Ibu, kalau mau menghadapi tantangan, himpitan, persoalan, bersyukur. Itu adalah latihan perangmu. Dan praktek firmanmu di sana. Kau menang, kau akan naik kelas. Kalau kamu nggak gagal, kamu akan ngulang terus. Berapa banyak orang dites, diuji kesabarannya dan nggak lulus. Tetap akan mengalami pengulangan yang sama di hari-hari yang akan datang. Diperhadapkan orang yang menyebelin lagi. Diperhadapkan orang yang menyebalkan lagi. Dan kalau kita nggak lulus, kita akan mengulang lagi. Kita mengulang lagi. Banyak hal kita kalau nggak lulus dalam proses seperti yang Tuhan mentuani, kita akan ngulang. Dan itu membuang waktu sia-sia. Harusnya kita setiap hari berjalan ngikutin tiang awan, tiang api. Seperti bangsa Israel ngikutin tiangan, teman-teman. Kita ngikutin kehendak Tuhan. Kita ngikutin pimpinan Roh Kudus. Jalan sama Tuhan setiap hari. Kita akan menikmatin anugerah, kelimpahan, kasih karunia, otoritas dan pengurapan yang ajaib dan dahsyat. Saya berdoa sepanjang tahun ini, Bapak Ibu, engkau yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan, hidupmu berkemenangan dalam segala hal. Belajar firman, ngerti kebenaran, hidupin firman. Hidupin firman, lakukan firman. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan daging dan hawa nafsunya. Itu hanya menjerat, membuat kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Dan ujung kita, hidup kita, tidak akan menikmati sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini, Tuhan bekerja secara ajaib atas hidupmu. Tuhan sendiri yang pimpin hidupmu. Bergantung terus sama Roh Kudus. Ngikutin apa yang Tuhan mau. Hidupin firman, praktekkan firman. Jalan sama Tuhan. Kau akan melihat hidupmu diubahkan Tuhan. Salah satu ciri orang yang berjalan bersama Tuhan setiap hari, kalau karaktermu semakin hari semakin diubahkan. Semakin ngikutin kehendak Tuhan, hidupmu semakin mempermuliakan nama Tuhan. Semakin ngikutin kehendak Tuhan, hidupmu semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Dan orang-orang sekitarmu akan menikmatin Tuhan yang manifestasi melalui hidupmu. Dan mereka akan diberkati. Mereka akan diubahkan melalui kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini terpadam loh batin kami yang paling dalam. Firman ini benar-benar mengubahkan hidup kami, cara pandang kami sesuai dengan kehendak-Mu. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Terus dewasakan kami, persiapkan kami untuk sesuatu yang besar di masa yang akan datang. Biar kami memiliki karakter, sikap, perbuatan, tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang berkuasa. Semakin dewasakan kami di dalam hadirat-Mu, lewat proses, lewat apapun juga. Semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan. Mereka sedang bergumul, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan ajarin, Tuhan bicara dalam banyak hal supaya hidupnya mengalami kemenangan. Hamba berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan.
Buka matanya sebentar. Siapa yang pingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan? HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu pingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau pingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Ralabakat. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebe ne mepiana mata. Ina mata karala bashente begede moto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman-pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete. Imekere bete bebe kene bebe.
Ini bagianmu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise you. Lift my hand. I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I